Halo, selamat bergabung di Mega Seri SYT. Kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini. Safa pun akhirnya sadar setelah jatuh pingsan. Adara pun bertanya kepada Safa, di manakah Aisyah? Begitu juga dengan Soleha. Soleha tanyakan kepada Safa, di manakah Aisyah berada? Karena sebelumnya Safa bersama Aisyah. Namun saat itu, Safa tidak ingat sama sekali apa yang terjadi pada dirinya. Bahkan Rasya pun sempat emosi kepada Safa, karena Safa lah orang terakhir bersama Aisyah, karena Aisyah pergi bersama Safa menemani Safa yang sakit perut. Adara pun minta Rasya sabar, karena juga merasa kasihan melihat kondisi Safa. Namun Rasya merasa lebih kasihan dengan nasib Aisyah. Saat ini Aisyah telah hilang, tak tahu di mana. Tiba-tiba Ustadz Doni dan Ustadz Dion pun masuk. Ustadz tanyakan kondisi Safa, dan Safa pun merasa sudah baikan. Namun Rasya kembali emosi kepada Safa. Bagaimanakah Safa merasa baik-baik saja, sementara itu Aisyah masih tidak ada dan hilang. Rasya lagi-lagi tanyakan pada Safa, di manakah Aisyah? Ustadz pun merasa ada sesuatu yang aneh pada tubuh Safa. Ustadz Doni dan Ustadz Dion pun lantas membacakan sebuah ayat suci pada air minum dan meminta Safa agar meminumnya, agar pengaruh hipnotis itu hilang pada tubuh Safa. Setelah Safa meminum air itu, akhirnya Safa pun jadi ingat dengan peristiwa yang terjadi pada dirinya. Mulai Safa kenalan dengan Rafki, sampai Rafki menculik Aisyah. Safa pun lantas mengucapkan istighfar. Semua orang pun kaget dengan Safa. Safa jelaskan pada semua orang jika Aisyah telah diculik oleh Rafki, karena di pesantren tidak ada yang bernama Rafki. Rasya tanyakan siapakah Rafki kepada Safa. Bagaimana bisa Rafki menculik Aisyah? Namun saat itu Safa tak bisa jujur kepada Ustadz dan kepada semuanya. Safa takut kena masalah dan takut kena marah oleh orang tuanya. Safa pun lantas pura-pura sakit di kepalanya agar tidak ditanya lagi. Ustadz Doni dan Ustadz Dion pun lantas memberitahu Abi Fajar jika Aisyah telah hilang dan diculik oleh Rafki. Ustadz Abi Fajar dan Ustadz Doni dan Dion pun lantas pergi ke ruang CCTV untuk memeriksa siapakah yang telah menculik Aisyah. Namun sayangnya mereka tidak temukan petunjuk apa-apa siapakah yang telah menculik Aisyah. Tiba-tiba seorang penjaga pun datang. Penjaga itu beritahu Abi Fajar jika seluruh komputer di ruang komputer telah hilang dan dicuri oleh seseorang. Ustadz Abi Fajar pun merasa heran, kenapa orang itu bisa tahu semua lokasi dari pondok pesantren. Ustadz Abi Fajar pun lantas menemui Safa. Ustadz Abi Fajar tanyakan pada Safa, bagaimanakah keadaan Safa. Ustadz Abi Fajar ingin tahu bagaimanakah Aisyah bisa hilang. Lagi-lagi Safa pun tidak bicara jujur pada Ustadz Abi Fajar, siapakah itu Rafki, dan bagaimanakah Aisyah bisa diculik oleh Rafki. Safa pun merasa sangat bersalah sekali karena telah menyebabkan Aisyah diculik oleh Rafki. Sementara itu, Jasmine, Mike, dan saudara-saudara lainnya merasa kaget mendengar jika Aisyah telah diculik. Mike yang mendengar itu, Mike pun berencana untuk mencari Aisyah. Namun Soleha ingatkan semuanya. Ustadz Abi Fajar minta mereka agar mereka kembali ke kamar masing-masing. Sementara itu, Jessica pun kembali bicara dengan Melly. Jessica minta bantuan Melly agar Melly membantunya agar bisa dekat dengan Mike. Jasmine pun minta Jessica untuk tidak mengejar cowok. Biarkan para cowok yang mengejar mereka. Namun Jessica tidak akan menyerah untuk mendapatkan Mike. Rasya pun minta tolong kepada Irsyad dengan gelang hologramnya untuk mencari petunjuk di manakah Aisyah. Gibran pun jadi ingat sebelumnya alat Irsyad telah rusak. Irsyad pun beritahu semuanya jika Irsyad telah perbaiki alat itu dan telah mengupgrade alat itu.
Alat itu sekarang bisa menangkap gelombang elektromagnetik dan bisa merekam semua kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Alat Irsyad pun lantas beri petunjuk pada mereka. Alat itu beri rekaman pada mereka apa yang terjadi pada Aisyah dan Safa, di mana terlihat Aisyah dibawa oleh beberapa geng motor, dan geng motor itu punya gelang dengan serigala. Rasya pun minta tolong kepada Irsyad untuk mencari petunjuk kemanakah Aisyah dibawa oleh geng motor itu. Irsyad pun kembali mendapatkan petunjuk jika Aisyah dibawa ke dataran yang sangat luas dan banyak pepohonan yang tinggi. Mendengar hal itu, Rasya pun ingin bergegas pergi untuk menyelamatkan Aisyah. Rasya sangat takut jika sesuatu terjadi pada Aisyah sama seperti Naura. Gibran dan Dika pun minta Rasya sabar sampai mereka temukan di manakah tempat itu sebenarnya. Rasya pun lantas putuskan berdoa di masjid, berdoa demi keselamatan Aisyah. Keesokan paginya, Rafki pun ingin memeriksa kondisi Aisyah. Aisyah pun akhirnya sadar. Aisyah pun merasa heran di manakah dia berada. Aisyah tanyakan pada pria itu kenapa pria itu menculiknya. Rafki jelaskan pada Aisyah, Rafki balas dendam kepada Abi Fajar dengan cara mencelakai Aisyah. Aisyah minta Rafki agar sadar tidak melakukan kekerasan dan bicarakan dengan baik-baik dengan Abi Fajar. Namun Rafki tidak peduli dengan ucapan Aisyah. Rafki akan lakukan semua itu. Sementara itu, Abi Fajar pun bertanya-tanya siapakah orang yang telah menculik Aisyah. Siapakah orang yang telah dendam kepada Abi Fajar. Sementara itu, Rasya pun lantas berdoa di masjid demi keselamatan Aisyah. Abi Fajar pun lantas menemui Rasya. Abi Fajar pun berterima kasih kepada Rasya karena Rasya sudah begitu peduli dengan keselamatan Aisyah. Rasya lantas ceritakan pada Abi Fajar jika Irsyad temukan petunjuk jika ada orang yang telah menculik Aisyah bernama Rafki dan ada gelang di tangannya dengan lambang serigala. Ustadz Fajar pun jadi ingat dengan seorang santri bernama Rafki. Jika santri itu telah ikut sebuah geng motor dengan gelang yang sama seperti yang diceritakan oleh Rasya. Ustadz Abi Fajar pun jadi berpikir, jangan-jangan Rafki itu adalah Rafki, anak pondok pesantren yang telah diusir oleh Abi Fajar sebelumnya.